Bapak Ibu, sudah nampak nih untuk soal pada sesi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu sekalian, tak lupa saya selalu mengingatkan bahwa eh, tes semakin dekat. Terima kasih atas asanya dan semangatnya untuk selalu berikhtiar menyongsong masa depan Bapak Ibu sekalian. Eh, apakah tampilan soalnya sudah ada di layar panjenengan? Sudah, Pak. Ada Pak, Sudah, nggih. sampun. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon nanti keaktifannya bisa lewat melalui suara ataupun melalui kolom komen biar merasa apa ya, merasa lebih fokus seperti itu. Nggih. Jadi silakan, dan jika ada feedback, baik respon, kritik, saran, tanggapan, atau Pak kurang jelas atau apapun itu, atau minta penjelasan, silakan untuk drop di kolom komen atau langsung eh, pakai suara. Gitu, nggih. Saya mulai dari sini. Ini mungkin soalnya kebanyakan akan gadar, nggih. Sepertinya gadar semua sepertinya ya. Oke, saya mulai. Jadi, Bapak Ibu sekalian, konsepnya tetap sama. Pada saat panjenengan nanti ketemu soal itu, jenengan identifikasi dulu. Oke, soal jenengan identifikasi dulu. Saya ulangi, nggih, kemarin untuk mungkin yang masih kelewatan. Jadi, pada saat panjenengan semua mengerjakan soal, itu yaitu kalau gadar prinsipnya adalah RW, breathing, sirkulasi, disability, sama exposure. Artinya apa? RW itu meliputi jalan nafas. Kalau breathing meliputi pola nafasnya. Bagaimana cara dia bernafas adekuat atau tidak. Seperti itu. Lah, terus ada sirkulasi. Sirkulasi ini meliputi cairan di dalam tubuh dan fungsi mekanik jantung maupun fungsi elektrik dari jantung. Sedangkan disability ini fungsi neurologis, bisa ditandai dengan pengkajiannya adalah tingkat kesadaran seperti GCS dan semacamnya. Terus yang E adalah exposure. Exposure ini adalah perubahan bentuk BTLS, bentuk tumor luka sakit, ya. Perubahan bentuk, ada tumor nggak, ada benjolan nggak, ada luka nggak, maksudnya ada babras, abrasi atau lain sebagainya. Terus ada sakit nggak, nyeri, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konsep KMB kritis. Ya, ini non kegawatan, urutannya hampir sama Bapak Ibu. RW, breathing, sirkulasi. Ya, sirkulasinya yaitu kardiovaskular, gitu nggih, sirkulasi. Tetapi yang berbeda setelah sini sirkulasi, ya ada hematologi, ya ada neurologi, bladder itu urinari, ya urin yang sudah keluar dari ginjal itu kita ngomongnya sistem urinarinya. Tapi kalau produksi cairan itu kita nggak ngomong urinari, nggih. Urinari itu adalah proses di mana urin itu sudah ada dan tinggal buang. Ya, seperti itu. Nanti kemarin-kemarin kita sudah bahas terkait itu juga, nggih. Nanti juga mungkin ada. Bowel yaitu adalah gastrointestinal dari rongga mulut sampai anal. Terus dari bone ini meliputi kulit, otot, tendon, ya, dan muskuloskeletal. Seperti itu. Gitu nggih Bapak Ibu, ya. Dan saya ingatkan lagi, setiap masalah keperawatan, misal nyeri, dia bisa masuk B6, B2, B1, B3 atau apapun. Gitu nggih. Ya, kelebihan volume cairan bisa masuk bladder, bisa masuk breathing. Masuk breathing itu contohnya apa? Efusi pleura, karena et kausanya menyebabkan gangguan pernafasan. Seperti itu. Jadi tinggal dilihat di mana et kausanya berada. Juga sudah saya tuliskan di sini, ya, et kausa. Contohnya sesak nafas itu bisa masuk A, B, C atau B1, B2, B3. Kita tinggal lihat et kausanya saja.
Jangan terfokus pada di depannya, gitu nggih. Maksudnya nyeri saja, jangan. Tapi lihat ad kausanya. Nyeri bisa masuk B1, bisa masuk B2, tinggal lihat ad kausanya, gitu nggih. Tinggal lihat ad kausanya. Misal karena angina, ya, misal karena puncture, itu beda lagi. Tertusuk itu beda lagi, ya. Terus tidak selamanya tanda gejala itu murni ad causa. Jadi diperhatikan eh, nanti pada saat mengerjakan soal, gitu nggih. Ini mungkin sekilas ya, mereview ulang perihal konsep dasar bagaimana kita mengurutkan apa ya, mengurutkan hierarki, baik itu masalah keperawatan, baik itu intervensi keperawatan, ya, diagnosa keperawatan, kriteria hasil, evaluasi. Jadi kelasnya sama, tinggal mengurutkan dia masuk hierarki yang mana. Dan ingat, kalau jenengan ketemu seputum, ronki, garging, crowing, snoring, dan macamnya, ini adalah pasti bersihan jalan nafas yang pasti prioritas. Ini adalah eh, top dari apa ya, paling tinggi dari masalah keperawatan, ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari bersihan jalan nafas. Misal seputum tidak bisa dikeluarkan, ya wes bersihan jalan nafas. Tapi kalau ditanya intervensi paling utama adanya seputum apa, ya tinggal lihat taruh garing suction, ya. Kalau jogging hemik manuver, misal seperti itu, ada seputum atau seputum atau ronki, tinggal fisioterapi dada kah atau nebulizer kah, seperti itu. Jadi ini sedikit review konsep dasar bagaimana panjenengan nanti bisa memilih hierarki yang tepat, gitu nggih. Oke, selanjutnya saya masuk ke soal. Mari kita identifikasi. Oke, sebentar. Oke, apakah tindakan keperawatan Bapak Ibu selalu saya tekankan agar tidak buang waktu, baca dulu pertanyaannya. Oke, baca dulu pertanyaan daripada nanti panjenengan ngulang. Seorang laki-laki 37 tahun diantar ke UGD dengan keluhan kaki kanan terasa nyeri. Pemeriksaan didapat 130, suhunya 39, pada kaki kanan tampak tulang mencuat keluar. Terdapat perdarahan yang sangat banyak. Nah, ini kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Bisa diketik di kolom komentar ataupun rembuk. Jawabannya itu adanya nyeri. Nyerinya ini karena apa? Kita cek ya. Nyeri dari pemeriksaan didapat. Nah, ini nyerinya karena B6, muskuloskeletal. Gitu ya. Tulang mencuat berarti B6. B6 ini tulang mencuat berarti kerusakan integritas jaringan. Gitu ya. B6-nya di sini berarti nyeri akut, gitu ya. Terus suhunya di sini karena apa? Kita lihat di sini. Ada nggak tanda-tandanya? Oke, kita abaikan dulu suhunya, tapi ini hipertermik ya. Dia mungkin bisa karena B1, sorry, sorry, bukan B1 ya. Bukan B1. B6 ya, ada. Maaf. Misal B6 ya, mungkin hipertermik kausanya mungkin infeksi bisa. Ah, karena kekurangan cairan bisa masuk di B2, tapi ini nggak jelas di B6 atau di B2. Oke, kita lihat aja apakah ini yang paling utama. Kita lihat terdapat perdarahan sangat banyak. Nah, kalau perdarahan sangat banyak berarti maksudnya B2 bagian 2. Kalau kita ngomong B2 bagian 1, sorry, bagian 1 itu berarti ngomong perdarahan, sirkulasi, ya, shock hipovolemik dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomong kita B2 bagian 2 itu ngomongnya adalah kondisi di mana komponen dari sirkulasi, misal HB rendah, ya, HB rendah, terus
gangguan elektrolit. Elektrolit. Nah, gini nggih. Nah, kalau ini B2 bagian bagian 1 ini, maaf. B2 bagian 1. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang ini yang kita fokuskan. Nah, jadi jawaban yang tepat ialah oke, tampilan soal diperbesar lagi. Oke. Ya, semoga kelihatan nggih. Sebentar. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini B1 bagian 1. Berarti tata laksananya berarti ada masalah kekurangan. Maaf. Keku- Kekurangan volume cairan. Oke. Ini juga bisa masuk hipertermi, tapi kayaknya kok cenderung ke B6 karena tanda-tandanya hanya resiko shock, Mas Ian. Ya, berarti langkah yang harus dilakukan adalah kekurangan volume cairan, yaitu jawabannya adalah C, gitu nggih. Jadi tinggal dilihat apa ya? Dilihat datanya. Datanya tinggal milih yang mana, resusitasi cairan. Oke, oke. Oke. Oke, selanjutnya nomor 2. Terima kasih atas feedbacknya. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan kompresi dada yang efektif? Nah, gitu, oke. Kompresi dada berarti high quality CPR, gitu ya. Ditemukan kecelakaan jalan, bla bla bla. Tergeletak tidak sadarkan diri, datang petugas memeriksa nadi, tidak teraba petugas mau mengoperasi dada. Kita lihat ya, tekanan dengan keras dan cepat pada tempo kurang lebih 100 kali per menit dengan kedalaman 4 sampai 5 cm. Kompresi dilakukan di bawah sternum. Oke, epigastrum ya berarti ini ya. Kompresi dilakukan di bagian atas sternum ya. Berarti tenggorokan ya berarti ya. Oke, terus tekanan dengan kedalaman 3 sampai 4 inci. 3 sampai 4 inci berarti 1,5 kali 4,5 itu 1,6 ya. Oke. Terus tekan dengan kedalaman 2 inci. Nah, saya tandai nggih. Sebentar. Ini berarti 4,5 sentimeter sampai 1,5 berarti 6 sentimeter ya. Oke, jawaban yang tepat kira-kira apa? Ya, benar. Jawabannya A. Itu jawabannya A. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sesuai guideline itu adalah 5 sampai 6. Kenapa kok milih A? Kalau yang A ini tidak ada tempo ya 100 kali per menit, jawab yang D. Gitu nggih. Soalnya memang modelnya kayak TKP. Jadi kadang-kadang pada saat mau panjenengan eksekusi itu sama kayak di lapangan. Tetapi itu belum tentu menunjukkan tupoksi perawat. Gitu nggih. Nah, jadi pilihlah yang paling tepat. Kalau jawaban ya pasti benar, D juga benar. Gitu nggih. Tapi pilihlah jawaban yang paling tepat. Gitu. Sampai sini semoga dapat dimengerti. Jika ada feedback silahkan nggih. Oke, tindakan rescue breathing. Nah, wes kita nggak lihat ini untuk hanya memastikan. Kita lihat apakah ada data yang diperlukan ke pos kecelakaan, tekanan darah. Oh, nggak ada. Konsepnya apa? Rescue breathing yaitu jawabannya adalah ya, jawabannya adalah A. Itu nggak? Jawabannya adalah A. Bapak Ibu, ini kayaknya ini sebenarnya dia pakai guideline 2015. Kalau yang terbaru itu 10 kali per menit. Ya, yang dulu itu 10 sampai 12 kali per menit gitu nggih.
Jadi menyesuaikan untuk orang dewasa seperti itu. Jadi ini bisa 10, bisa 12. Terkadang panjenengan nanti ketemu soal itu, soal pertama ngomongnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Tapi soal yang lain ngomongnya inefektif bersihan jalan nafas. Nah, dia satu pakai eh, Linda Jual, satunya pakai Nanda, ada yang pakai SDKI, tapi kebanyakan sekarang sudah pakai SDKI. Tapi intinya tetap sama nggih, bersihan jalan nafas, ketidakefektifan bersihan jalan nafas, gangguan bersihan jalan nafas, ya, eh, semuanya hampir sama. Tapi memang agak lebih apa ya, lebih detail itu memang Nanda sejauh ini ya. Sejauh ini lebih detail Nanda, tapi nggak masalah. Yang penting panjenengan bisa ngerjakan gitu aja konsepnya. Oke, selanjutnya nomor 4. Ah, tindakan keperawatan prioritas, berarti ya intervensi. Kita tinggal lihat hierarkinya. Seorang perempuan berusia 18 tahun, ya, silakan dijawab, nanti dikasih di chat. Datang ke rumah sakit dengan keluhan terjadinya penurunan kesadaran. Terdapat luka tusuk dada sebelah kiri. Darah terus keluar dari daerah tusukan. Kehilangan darah 30%. Diperoleh tekanan darah 90, nadi 120, suhunya 400. Tapi kenapa ya suhunya kok tinggi ya? Harusnya biasanya dingin malah. RR-nya 38. Pada pemeriksaan laboratorium produksi urin sangat sedikit. Nah, sampai tidak ada. Oke, oliguri ya. Jadi apa yang harus dilakukan pada kasus di atas? Kira-kira apa yang harus dilakukan pada kasus di atas? Oke, pada kasus di atas, jawabannya adalah A. Gitu nih. A. Gitu nih. Nah, ini. Oke, saya lihatkan nggih. Eh, nomor 1 C, nomor 2 A, nomor 3 A, nomor 4 adalah A. Bapak Ibu sekalian, ini berarti protokol shock ya. Protokol shock. Protokol shock memang yang utama adalah IV 2 jalur. Memang IV 2 jalur. Tetapi yang tidak kalah penting yaitu adalah RR-nya. Gitu nggih. Tetap RR-nya. Sebenarnya darah itu adalah media untuk menyalurkan nutrisi. Makanya dikasih cairan, dikasih transfusi. Tapi yang paling penting bagaimana nutrisi, salah satunya oksigen itu ya bisa masuk ke jaringan. Ya, percuma kalau jaringan medianya yaitu darah atau cairan itu ada, tetapi nggak ada isi, nggak ada nutrisinya. Jadi ini protokol shock ya. Tapi benar karena yang jawabannya IV line 2 jalur. Ini pasti panjenengan sudah langsung ya. Oke, selanjutnya posisi yang tepat sesuai kasus di atas. Kita identifikasi kasus apa yang ada. Seorang anak laki-laki 15 tahun dibawa ke keluarganya ke rumah sakit mengalami penurunan kesadaran, GCS-nya 332. Pasien habis jatuh dari tangga, terdapat benjolan kepala, bagian belakang, indikasi patah femur, indikasi. Tekanan darah 100, nadinya 115, suhunya 37, RL-nya 20, akralnya dingin. Nah, ketambahan akral dingin. Berarti apa ini? Protokol, protokol, Dah. protokol Sok. shock, gitu nggih. Protokol shock adalah Trendelenburg. Bapak Ibu, nanti kalau ada yang soalnya tulisannya gini biasanya. Ada posisi Trendelenburg atau kaki diangkat. Gitu nggih. Atau kaki elevasi. Jawab Trendelenburg. Gitu nggih. Jawab Trendelenburg. Kalau protokol shock. Gitu nggih. Jawab Trendelenburg. Ya, kadang-kadang ada kecoannya seperti itu. Iya. CAA. Ya, nomor 1, 2, 3 CA. Gitu. Oke. Selanjutnya nomor
6. Oke, tindakan resusitasi cairan. Resusitasi cairan. Seorang anak perempuan 17 tahun datang ke rumah sakit, keluhannya diare terus-menerus sehari 30 kali. Ini nggak make sense ya, 30 kali. Tapi ya wes lah, kita lihat soalnya. Muntah 10 kali. Waduh ya. Pasien tampak lemah, matanya cowong, tubuhnya menurun. Tensinya 100, nadinya 100, suhunya 39. Oke, R-nya 20 ya. Datanya ekstrim ya. Outlinernya ekstrim. Jadi jawaban yang tepat adalah D. C. C. Sebenarnya agak kurang tepat. Agak kurang tepat. Ya. Karena ini jenis cairan kristaloid, yaitu untuk mengisi cairan untuk menjaga osmolaritas dan lain sebagainya. Tetapi yang harusnya dikasihnya itu adalah ada muatan elektrolit. Salah satunya seperti NaCl, PZ semacamnya seperti itu. 0,9 ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Kalau dikasih yang A agak kurang tepat juga ya, karena nanti hiper osmolaritas juga. Oke, karena sejatinya adalah gula itu menyebabkan hiperosmolaritas, pengeluaran cairan juga. Oke, selanjutnya masalah keperawatan. Oke, jangan jawab kira-kira apa ini? Seorang laki-laki datang ke unit gawat darurat, keluarnya pusing, pusing ya, pusing ya. Ini bisa masuk B1, B2 atau B3. B1 jika kekurangan oksigen, B2 jika kekurangan darah merah atau jika kekurangan volume darah gitu nggih. Kalian tidak mau minum obat secara teratur, diperiksa gulanya 500. Berarti ini eh, bukan karena B1, B2 ataupun B3 gitu nggih. Tekanan darah 100/70, turgor kulit menurun. Nah, ini berarti ada hiperosmolaritas karena biasanya pasien gula secara patofisiologis menyebabkan pengeluaran cairan ke intra sel ya, keluar intrasel. Oke, masalah keperawatan yang tepat untuk kasus di atas. Volume cairan. Defisit volume cairan. Bapak Ibu, jangan sampai terkecoh nggih. Meskipun ini gulanya tinggi. Jadi ada kasus itu soal itu pasiennya adalah ini kayak gini. DKA ya. DKA, diabetik ketoasidosis ya. Datanya sudah muncul, dia hanya ngomong pasien sekarang DKA dengan gula darah segini gini gini. Pasien tidak sadarkan diri bla 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 bla. Karena DKA itu konsepnya adalah ini. DKA itu adalah konsepnya dehidrasi. Ya, berarti apa? Dikasih cairan. Wes gitu cairan. Terus kayaknya pakil with insulin. Insulin nomor 2. Insulin nomor 2. Ya, berarti nah A-nya apa? Add potasium. Oke. Ini sama kayak kasus ini konsepnya ya DKA, diabetik ketoasidosis atau HNS. Bedanya DKA sama HNS ini kalau DKA ada asidosisnya, tapi kalau HNS enggak. Hiperglikemi, hiperosmolaritas non ketotik sindrom. Jadi hanya seperti DKA, dehidrasinya didulukan, baru kasih insulin tambah potasium. Seperti itu. Jawabnya adalah defisit volume cairan. Mungkin nutrisi, iya, nutrisi karena gula darahnya tinggi. Ya, gitu nggih. Manajemen nutrisinya ini apa? Insulin. Jelas nggih. Insulin rapid ya. Atau apapun ya, nanti tergantung advisnya. Ya mau yang rapid atau yang short atau intermediate atau yang long. Gitu. Defisit cairan ya tinggal ini rehidrasi cairan. Gitu nggih. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Yang ini di chat D. Ya, ya D. Oke.
Ayo sebelum saya lanjutkan, kira-kira jawabannya apa? Sembari saya bacakan, apakah yang harus dilakukan dalam breathing? Seorang perempuan datang ke rumah sakit habis diserempet mobil, tampak luka bablas pada tangan dan kaki. Hasil pemeriksaan didapat pasien sesak saat bicara. Pemeriksaan tanda vita 100, nadi 88, suhu 37, RR-nya 13. Terdapat retraksi interkostik. Nah, ada masalah breathing. Apa yang harus dilakukan? A. Ventilasi tambahan apabila breathing kurang adekuat. Ya, ini macamnya nanti banyak. Ya, retraksinya kenapa? Apakah karena adanya tension atau ada flat chest atau adanya bronchial tree injury atau apapun lah ya. Nah, ventilasinya macam-macam ya. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 9. Berapa liter oksigen yang dibutuhkan pada pasien tersebut? Oke, kita lihat nih, ini butuhnya apa. Seorang perempuan datang ke UGD dengan keluhan sesak. Pemeriksaan didapat pernafasan dangkal, akral dingin, terdapat banyak keringat. Nadinya 130, tekanan darah 120, nadinya 90, RR-nya 36. Oke ya, ekstrim ya datanya ya, 36, tapi nggak apa-apa. Berapa liter? Ini dikasihnya apa Bapak Ibu? Jenis maskernya apa? Non-rebreathing. Dalam? Apa Ibu? Dikasihnya apa? Masker sederhana. Apa Bapak? Dikasihnya? Masker sederhana dulu. Simple Mas, Pak. Simple Mas. Simple Mas kurang ya, ini Bapak Ibu. Non-rebreathing. RR-nya 36. NRM. 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 Ya, 12 sampai 15. Jawabannya berarti adalah gitu nggih. Bapak Ibu, ini kasusnya akan beda lagi jika saturasi di bawah 85. Kalau di bawah 85 dikasihnya apa? Ya wes intubasi, gitu nggih. Kalau di tempat panjenengan protokol untuk intubasinya jika saturasi berapa nggih Bapak Ibu? 90. 90 ya. Oke. Ada yang 90, ada yang 85. Tergantung protokolnya. Jika ininya di atas 30, saturasi di bawah 85 ataupun di bawah 90 ya tadi ya. Langsung pasang ETT gitu nggih. Karena ini pasangnya hanya NRM gitu ya. Non-rebreathing mask ya. Non-rebreathing mask yang ada katopnya ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke nomor 10. Kok bisa Oke. dijelaskan, Pak? Kok bisa dipilihnya NRM, Pak? Di mana? Bisa dijelaskan kok bisa pilihnya NRM? Daripada lain kan itu sebelumnya belum tanpa oksigen itu, Pak. Bantuan oksigen. Bapak kurang besar suaranya. Bisa dijelaskan belum, Pak? Kenapa kok pilihannya NRM? Kan itu pasiennya sebelumnya tanpa bantuan oksigen, Pak. Ya, oke. Pasiennya tanpa bantuan oksigen sebelumnya. Di kasus seorang perempuan datang ke UGD dengan keluhannya sesak. Pemeriksaan didapat pernafasan dangkal dan cepat, akral dingin. Terdapat banyak keringat. Berarti posisi letargi. Pemeriksaan fisik nadinya tetap 130. Berarti di sini clear ya. Masalahnya ada di mana? Di A. Di B. Sorry. Ini berarti kasusnya gadar. Masuknya di B. Breathing. Terus ada di C. RW ada masalah nggak? Jelas nggak ada. Itu nggih. Breathing ada masalah nggak? Ada. Yaitu Ada. apa? RR-nya yang tinggi. Terlepas ini ada apa? Ada saturasinya apa enggak? Ya.
Ini kan datanya nggak ada, jadi kita nggak asumsi. Sirkulasi ada nggak? Nggak ada. Berarti kemungkinan simptomnya ini perkara pernafasan. Saya juga nggak bisa nebak apakah ini ada masalah pada organ pernafasan, karena konsepnya pada saat kasus trauma shock akan terjadi jika ada tension pneumotoraks. Ini saya memang nggak bisa identifikasi seperti itu, tetapi simptomnya ini menandakan ada sesuatu, ya, ada sesuatu. Kenapa kok dangkal cepat? Berarti ada respon tubuh mengkompensasi kebutuhan oksigen yang kurang. Gitu nggih. Cepat, akal dingin, terdapat banyak keringat karena prosesnya tadi nafasnya cepat. Jadi tubuh ngomong bahwa aku itu butuh nutrisi, salah satunya oksigen. Kamu itu nafas yang cepat kah? Ya, gitu. Seperti itu. Tapi ini juga nggak ngomong apakah ada tension pneumotoraks, karena dia juga nggak ngomong di sini adalah trauma. Bisa jadi misal contoh asidosis atau alkalosis lah, SMED ya. Asidosis metabolik, alkalosis respiratorik atau semacamnya. Jadi langkah yang paling tepat, selamatkan dulu breathing-nya. Tata laksana breathing itu cuma ventilasi gitu. Apa ventilasinya? Nasal kanul, simple mask, atau simple mask dengan reservoir, atau non rebreathing mask, ataupun yang lebih ekstrim nanti kalau ada data saturasi, yaitu pakai EDT kalau memang tadi kurang saturasinya. Ya, kalau RW apa? RW jelas bebaskan jalan nafas dengan apa? Hetil, Chinleaf, suction, seperti itu. C ada masalah nggak? Nggak ada. C ya pasti sirkulasi, terapi cairan, transfusi darah, bebat tekan, seperti itu. Saya tuliskan ya, resusitasi cairan, bebat tekan. Jadi di sini konsepnya adalah ventilasi yang adekuat. Ventilasi yang paling adekuat apa? Ya pasti NRM, gitu nggih. NRM. Kecuali nanti ada saturasi. Kalau saturasinya cuma di atas 95, ya pastinya pakai nasal kanul seperti itu. Karena ini kita nggak dijelaskan saturasinya berapa, RR-nya tinggi. Mas kalau RR tinggi tapi saturasi nggak ada, datanya untuk tambahan, ya sudah kita tembak langsung non rebreathing mask, seperti itu. Gitu nggih Bapak Ibu. Ya, Pak. Ini juga Siap. usia perempuannya ini juga nggak diketahui, nggih. Usia perempuannya nggak diketahui. Jadi ini nggak tahu ini apakah tanda-tanda trauma atau tanda-tanda metabolik. Tanda-tanda ini cepat, akal dingin, terdapat banyak keringat, pas letargi kayak gini. Ya kita asumsikan kemungkinan dua inilah, misal seperti itu. Tapi yang paling penting fokusnya adalah ventilasinya bermasalah. Berarti ada di B, yaitu apa? Berikan ventilasi yang adekuat. Jawabannya adalah A. Itu nggih. Saya lanjutkan untuk nomor 10. Sampai sini Bapak Ibu, apakah ditangkap poin yang yang saya sampaikan? Semoga membantu nggih, tapi nggak usah sungkan kalau panjenengan ada yang ditanyakan. Sama-sama belajar, saya juga, karena kemungkinan ada guideline terbaru yang sedikit berubah dari yang sebelumnya, karena biasanya setiap 5 tahun untuk
trauma life support sama cardiac life support itu biasanya diperbarui untuk BLS-nya. Oke, selanjutnya nomor 10, cara pemberian oksigen yang tepat. Seorang perempuan datang ke UGD dengan keluhannya sesak. Terdapat pernafasnya dangkal, akar dingin, oh sama kayak tadi ya. Atrial RR-nya 36. Hasil pemeriksaan EKG dapatkan atrial flutter. Oke, berarti masalahnya apa ini? C. Breathing. Kira-kira apa masalahnya dan tata laksananya apa Bapak Ibu? Ini sama ini kayaknya tadi. Breathing ya, Pak. Ya, non-rebreathing Mas. Ya, gitu gitu. Didulukan B-nya, baru ngomong C-nya. Gitu gitu. B-nya baru ngomong C-nya. Oke, ini juga B. Ya, B. B. Jadi akral dinginnya karena apa? Karena B. Ya, karena B. Loh, Pak, ini kan ada kaitannya cairan sama sirkulasi kan, kenapa nggak C? Lihat et kausanya. Gitu, nggak? Lihat et kausanya. Ya, tinggal dilihat et kausa. Bisa jadi juga B, bisa jadi juga C. Tapi kan ini C-nya aman. Gitu, gitu. Tanda gejala itu pasti ada sebabnya. Lihat et kausanya. Oke, selanjutnya nomor 11. Pertolongan pertama. Seorang perempuan datang ke UGD, keluarnya sesak, pemeriksaan didapat bau bensin. Waalaikumsalam, Mbak. Ini pasien atas Terdapat dari banyak Oka, keringat. Nadinya 90, RR-nya Mas pasien atas 23. nama Tuan Harijanto ini belum Suhunya dimutasikan di Oka. 36. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Wis dimutasi di acara Cita. Ini Oh iya, wis intoksikasi ya dimutasi berarti. di acara Cita. Intoksikasi cairan kimia telan. Tapi telan ya, intoksikasi telan. Oke. Jawabannya adalah seorang perempuan datang ke UGD dengan keluhan sesak. Dari pemeriksaan didapat bau bensin. Berarti dia menelan, ya, menelan. Mulut pasien akralnya dingin dan terdapat banyak keringat. Bau bensin. Berarti ada kemungkinan pembengkakan dari laring. Pasti nggih. Di sini sudah diomong Waalaikumsalam, bau Mbak. bensin. Dari Oka, Jadi Mbak. secara Minta tolong dimutasikan fisiologis Tuan Harijanto. respon dari intoksikasi cairan di dalam jalan Itu iki nafas begini. ialah Termolisnya gini. pembengkakan Oke, organ, ya, karena inflamasi tadi. Nah, salah satunya jawaban yang paling tepat untuk kasus di termolisnya atas. gini iki kaping di pasien ini. Jangan lakukan muntah buatan. Yes, jangan lakukan muntah buatan. Yo pokoknya mutasi Ya. ae. Air saja yang notabene-nya itu normal itu bisa mengganggu fungsi dari tubuh. Apalagi jika sedikit bensinnya ke epiglottis ke bawah. Gitu nggih. Jadi jangan lakukan muntah buatan. Gitu nggih. Oke. Selanjutnya nomor 12. Tindakan pertolongan pertama. Seorang perempuan ditemukan terkunci di dalam mobil. Pemeriksaan didapat gejala bibir dan kulit berwarna kebiruan. Pasien mengatakan pusing dan sakit kepala. Lah, ini korban tampak kebingungan dan sesak. RR-nya 30, nadinya 80 kali per menit. Jawabannya tepat apa Bapak Ibu? Berarti ini ada masalah di RW atau di breathing? RW atau breathing? Kira-kira apa? Identifikasi. Bisa jadi ini masuk di breathing, bisa masuk di RW, bisa masuk di sirkulasi. Jadi kemungkinan apa ini? Masuknya di RW, breathing atau sirkulasi? Breathing. Pusing, sakit kepala, atau masuk neurologi, disability, malah D. Breathing-nya, Maksudnya Pak. apa? B. Breathing. Breathing, gitu nggih. Jadi breathing. Lihat et kausanya. Pusing.
ini pasti gangguan di susunan saraf pusat. Ya memang gangguan, tapi masalahnya apa? Karena kekurangan oksigen, berarti breathing, gitu nggih. Kebingungannya ya karena breathing. Pesaknya karena breathing. Ya gitu aja. Tinggal diidentifikasi. Ya, nanti tinggal mengurutkan. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah bantuan pernafasan. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya nomor 13. Apa masalah keperawatan aktual? Seorang laki-laki 75 tahun datang ke UGD dengan riwayat PPOM. Saat dilakukan pengajian terdapat sesak, ini kayaknya PPOK ini ya. M sama K itu sebelahan di keyboard. Ya, PPOK, PPOM. PPOK ya, PPOK. Sesak nafas, batuknya produktif. Nah, ini batuknya produktif, suara ronki dan nyeri dada. Masa keperawatannya apa? Sudah kelihatan ini, masalah paling tinggi. Bersihan nafas. Ini sudah paling mentok ini, paling tinggi ini. Oke, RW, gitu nggih. Oke, RW. Yuk coba dijawab komentar. Kira-kira jawabannya apa? Tindakan keperawatan pertama, intervensi. Seorang laki-laki dirawat di instalasi rawat darurat dengan riwayat kecelakaan lalu lintas. Dari pemeriksaan didapatkan adanya fraktur femur dekstra kanan. Akalnya dingin, nadinya segini, tensinya segini. Pasien mengeluh lemas. Nah, jawaban yang tepat adalah D. jangan makan berat tekan. Itu ya. Kenapa kok enggak D? Ya D benar. D juga benar. Protokoler untuk 2 jalur. C kenapa? Oh, di sini enggak dijelaskan protokoler. Yang penting adalah apa? Head kausanya dulu ditangani dulu. Memerlukan imobilisasi fraktur ya benar imobilisasi. Berarti ini apa? Bebat saja. Enggak ada tekan. Sorry, bide. Ya maaf saya tuliskan ya. Ini kan bide saja, imobilisasi. Kalau ini berarti bebat, berarti ditutup. Nah, oke nggih. Kalau kita ngomong imobilisasi berarti masuknya E. Itu nggih. Exposure, BTLS ya, perubahan bentuk. Tapi kalau bebat kita itu ngomongnya sirkulasi. Itu nggih. Sampai di sini dimengerti nggih Bapak Ibu? Jadi konsepnya untuk imobilisasi itu adalah exposure, menangani masalah deformitas, ya kan? Adanya gravitasi kan fraktur kan ya. Tapi kalau kita ngomong C ini ngomongnya sirkulasi. Jadi konsep bebat bide itu berbeda tujuannya gitu. Oke, kalau ini ya ngomongnya berarti C. Ini untuk C, pemberian antibiotik ini ya secondary assessment ya. Assessment. Pemberian vaksinasi protokolnya. Oke. Yang paling benar adalah bebat. Oke. Nomor 15, tindakan keperawatan berdasarkan kasus. Seorang laki-laki 25 tahun datang ke IGD dengan kondisi pasien tidak sadar. 124 ya. Nafasnya suara nafasnya gargling, dilakukan anamnesis didapat klien mau mencoba melakukan bunuh diri dengan minum Baygon. Oke. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah apa Bapak Ibu? Jadi intoksikasi. 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 Jadi jawabannya D. C ya, cairan kimia. Oke, C. Melakukan suction gitu ya. Sebenarnya tata laksana biasanya antidotum ya, tapi ini yang paling penting adalah suction. Oke, seperti itu. Selanjutnya nomor 16, monggo diketik jawabannya apa? Diagnosa keperawatan berdasarkan kasus. Oke, kita identifikasi. Seorang laki-laki datang ke UGD dengan tidak sadar. Suara nafasnya garing. Berarti apa? A.
Gitu nggih. Wah, sudah kelihatan ini jawabannya. Apa Bapak Ibu? Bersihan jalan. Iya, Apa? bersihan jalan. Gitu nggih. Karo galging, clawing, choking, snoring, sputum, lendir, tersedak dan lain sebagainya. Berarti bersihan jalan nafas. Tata laksananya apa? Ya tata laksana RW manajemen. Macam-macam, tergantung lihat penyumbatnya. 17. Tindakan pertama yang Anda lakukan untuk menolong korban berdasarkan kasus di atas. Seorang laki-laki 25 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di jalan. Ini tindakan pertama. Kira-kira apa? Monggo ditulis. Untuk nomor 17, kira-kira apa? Ya, semua ini kayaknya. Ya, good. Ya, jawabannya adalah A. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Untuk konsepnya adalah DRSA BC. Apa? Danger 3A. Ya, 3A. R apa? Respon. Respon. Berarti apa karo respon? AFPU. Bapak Ibu di sini pakai AFPU ya. Di sini pakai AFPU. SPGDT berarti send for help ya. Send for help. Minta tolong. Ya, gitu nggih. Jadi pada saat panjenengan semua nanti ketemu soal urutannya gini. Kalau D apa? D ini fungsi laterasi. Laterasi GCS cipot ya. Cipot itu apa ya? Jadi respon nyeri untuk tapi nggak selalu muncul ya. Ini abaikan saja. Critical intensive care pain observation ya. Jadi hanya laterasi sama GCS. Kalau E-nya ini BTLS ya. Perubahan bentuk, tumor, luka, sakit. Kalau yang aslinya itu adalah DCAP BTLS. DCAP BTLS. DCAP BTLS adalah ya ini deformitas, combus ya, abrasion, puncture, burn, tenderness, laceration, sama swelling ya. Nyerinya masuk di tenderness ya. Oke. Selanjutnya nanti jangan hafalkan saja ini. Ada perubahan bentuk enggak? Ada perubahan tumor enggak? Maksudnya perubahan ada menonjol enggak? L-nya ada babras, laserasi, luka terbuka atau enggak? S-nya ada nyeri-nyeri enggak? Gitu. Kalau konsep yang internasionalnya ini biasanya dirumuskan di Indonesia jadi cuma BTLS. Oke, selanjutnya nomor 18. Tindakan perawat menjaga kepatenan jalan nafas. Kita lihat ya, kasusnya apa? Tidak sadarkan diri. Ini penting ya, tidak sadarkan diri harus di garis bawahi karena tidak semuanya RW manajemen itu sesuai, tergantung tingkat consciousnya, tingkat sadarnya. Terdapat tanda lebam di sekitar mata. Wah, ini ya, bawah telinga, lebam ya, rakun eye sama battle sign. Terdapat cairan dari hidung, mulut, dan multiple trauma. Lah ini berarti ini curiga apa? Curiga apa? Curiga apa, Bapak Ibu? Silakan cek jawabannya. Apa? Basis krani. Itu ya. Cairan keluar dari hidung dan mulut. Berarti apa? Apa ya itu? Bladiootore rhinore ya, bladiootore hidung berarti rhinore ya. Rhinore berarti ya basis krani juga ya. Multiple trauma berarti kemungkinan cedera servikal. Cedera servikal itu ada luka di atas klavikula ke arah kranial. Itu ya. Ke arah kranial ada multiple trauma, nyeri ya. Oke. Jadi ini tanda servikal. Oke. Jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu? Kita sudah pernah bahas soal untuk
patensi jalan nafas dengan kasus trauma. Tidak semuanya trauma ditata laksana dengan cara yang sama. Jawabannya adalah ya, benar. Memasang cervical collar. Ya. Jotras nggak boleh karena basis kranii, nggak boleh. Jotras nggak boleh untuk basis kranii. Gitu nggih. Finger swab data nggak mendukung, nggak ada cairan, gitu nggih. Melakukan suction nggak ada. Oh, ada cairan. Maaf. Cairan keluar dari mulut. Oke, finger swab. Oke nggih. Terus suction pada mulut. Oke. Ya, yang paling tepat adalah berikan dulu cervical collar. Pak, kan masih ada cairan dari mulut, di mulut. Iya, memang benar cairan dari mulut. Karena mungkin cairannya menumpuk karena obstruksi. Itu nggih. Dilakukan nekolar dulu, baru tindakan yang lain. Suction, ya, atau tindakan pakai mayo seperti itu. Jadi nekolar dulu, spinal motion dulu. Oke, nomor 19. Selanjutnya yang dilakukan perawat. Seorang laki-laki ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri di jalan. Perawat kebetulan lewat, datang membantu. Perawat sudah memastikan lingkungannya aman, memastikan korbannya juga bernafas. Perawat mengaktifkan sistem SPGDT. Selanjutnya, SPGDT ya. Ini minta bantuan Bapak Ibu. SPGDT. Minta bantuan. Jadi selanjutnya setelah SPGDT ini DRSABC. Berarti apa? Memeriksa jalan nafas. Memeriksa jalan nafas. Mana-mana ini? Memeriksa jalan nafas. Iya, Pak. Dan melakukan finger swab. Oke, ya. Jawabannya benar. Cuma ini nggak ada finger swab-nya ini yang bikin nggak ada ya ini anunya ya. Tapi D ya, paling benar. Iya. Kenapa? Iya. Kalau C, kenapa Pak? Kenapa Bapak? Kalau di C, salah langkahnya Pak ya? Kalau di C ya. Aduh, enggak sih, Pak. Oh, Bapak Ibu, ya. Pertanyaannya juga benar ya, dari Bapak tadi. Secara konsepnya tata laksana, ini kasusnya trauma ya. Kalau kasus trauma nih Bapak. Kalau kasus trauma ya A, B, C. ABC-nya ini kalau kasusnya trauma ini A-nya ini adalah spinal motion. Spinal motion. Memang kalau kasus trauma A-nya ini adalah spinal motion dan jalan nafas. Ya, benar. Spinal motion atau jalan nafas. Ini untuk kasusnya trauma nih. Khusus untuk trauma. Yes, gitu ya. Breathing-nya apa? Ya pola nafasnya. Pola nafas ya. Ada nggak tension dan lain sebagainya. Berarti kalau di sini ada apa ya? Cervical nggak? Cervical trauma atau misal ada sumbatan jalan nafas ya, sumbatan jalan nafas gitu nggih. Ini untuk case-nya adalah trauma. Kalau sirkulasi jelas nggih, ada perdarahan nggak? Ada perdarahan nggak? Ya, gitu nggih. Tapi kalau case-nya non trauma ABC-nya ABC ini yaitu apa? ABC-nya itu adalah look, listen, feel. Ini untuk RW-nya. Ya, ini untuk RW-nya. Ya. Tata laksananya ya nanti kalau dia nggak ada
nggak ada trauma, spinal motion nggak digunakan. Ingat nggih? Menurut guideline yang trauma, saya lupa kayaknya edisi ke-8 atau ke-10 ya. Yang terakhir itu adalah restricted spinal motion. Berarti harus dipasang nekolar. Gitu nggih. Nah, kalau non trauma, look, listen, feel. Lihat ya, ada ini untuk ABC. Sorry, AB, sorry, AB. AB. Lihat pergerakan dadanya. Listen, dengarkan suaranya. Ada ngorok, snoring, gargling, clawing, dan lain sebagainya. Feel. Dirasakan hembusan nafas. Nah, C-nya apa? C-nya adalah cek nadi karotis. Gitu nggih? Jadi nanti kalau pasien seperti ini, konsepnya ada dua. Ya ini belum saya jelaskan ya. Konsep trauma dan konsep non-trauma. Kalau non-trauma, ABC-nya modelnya kayak gini. Look, listen, feel, cek nadi karotis simultan, artinya bersamaan. Gitu nggih. Biasanya sudah diajarkan panjenengan pas dapat pelatihan, gitu nggih. Minimal BLS. Nah, kalau BTCLS annual report juga di Jogja kemarin update-nya itu adalah tahun 2021 kalau nggak salah. 2020 atau 2021. Itu adalah spinal motion. Jadi merestriksi atau mengamankan cervical. Ya, cervical. Benar ini, C. Ya, tidak ada trauma kepala dan cervical. Benar. Tapi kita lihat apakah di sini ada. Tapi sebenarnya C ini juga benar. Cuma datanya ini kok nggak ada trauma ya Bapak. Tapi nggak masalah nih. Mungkin jawabannya juga yang benar juga C. Karena ini finger swab. Ya, ini finger swab. Ya, ini apa ya? Agak tricky juga nih. Agak tricky juga. Terus kita asumsikan ya korbannya trauma, korbannya nggak trauma. Sebenarnya tata laksana spinal motion ini juga boleh diberikan di non trauma, boleh, sangat boleh. Yes, ini kayaknya yang lebih cocok ya, yang C. Karena maaf nih, finger swab-nya ini tadi nggak ada datanya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. C. Ya, terima kasih atas koreksinya. Ya, terima kasih atas koreksinya. Nanti kalau jawabannya ya memeriksa jalan nafas saja. Berarti jawabannya E. Tapi kalau ada finger swab ini kan nggak nyambung. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Nggak apa-apa. Spinal motion juga bisa dilakukan non trauma. Karena ini nggak tahu kemungkinan trauma atau nggak trauma. Wes anggap saja kondisi paling buruk ada trauma. Berarti spinal motion, restricted spinal motion. Ya, oke. Sampai sini ada yang tanyakan. Semoga dapat dimengerti ya Bapak Ibu. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Terima kasih atas feedbacknya. Oke, berarti panjenengan stay fokus ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah yang menjadi masalah utama? RW, breathing, sirkulasi, disability, atau exposure? Perawat sedang makan siang di sebuah resto bakso mendapat seorang laki 21 tahun memegangi leher. Kenapa ini? Kira-kira jawabannya apa? Sambil melambaikan tangan untuk meminta tolong. Tidak bisa mengeluarkan suara. Ya, suaranya parau ya. Ini berarti kayak tanda-tanda apa ini? Ya, Tersedak. tidak bisa mengeluarkan suara. Ini tanda-tanda apa? Choking. Choking berarti masuknya di RW. RW. Gitu nih. Bapak Ibu, kalau choking berarti ya Heimlich maneuver. Heimlich maneuver dari backbone dan apa ya? Abdominal thrust.
Oke, abdominal thrust. Ini untuk kasus non non pregnancy. Kalau untuk pregnancy sebenarnya chest thrust gitu, oke. Kalau hamil chest thrust. Kok trustnya gini ya? Trust percaya ini chest thrust. Nah, TH terus ya, menekan abdominal ya, menekan dada kalau kehamilan. Oke, nomor 21. Apakah masalah keperawatan utama? Seorang perempuan 32 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat dipindahkan, wajah pasien tampak pucat, berteriak menahan sakit, tampak tulang tibia, fibula tibia ya. Oke, menonjol keluar dan di sekitarnya terdapat darah keluar. Dan pasien yang sakit tidak dapat digerakkan. Oke, jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Nyeri akut. D. Jawaban yang paling tepat adalah Jadi, D. Pak. gangguan integritas kulit ya. Dari mana? Dari keluar cair apa ini? Menonjol keluar ya. Adanya darah keluar ini ya. Kenapa seperti itu? Ini masuknya apa? Berarti apa? Exposure. Ya, di exposure ada apa? Ada perubahan bentuk nggak? Ada ya, perubahan bentuknya fraktur ya. Ada nggak fraktur tulisannya? Nggak ada ya. Perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Ada keluar darah, pucat, menonjol ya, menonjol. Ada nggak ya? Nggak ada ini. Nggak eksplisit ya, nggak eksplisit ya. Tumornya ada nggak? Tumornya ada. Keluar menonjol. Terus lukanya ada nggak? Ada. Darah keluar. Terus apa ya? Sakit ya, sakit berarti nyari. Sakit. Bapak Ibu, BTLS ini bukan urutan ya. Cuma ini mengidentifikasi, gitu nggih. Ingat, BTLS ini bukan urutan. Oh, nanti perubahan bentuk didulukan. Enggak. Oh, menonjol didulukan daripada darah keluar. Enggak. Gitu nggih. Yang diurutkan cuma A, B, C, D, E. Exposure. Gitu nggih. Gitu nggih. Oke. Oh ya, kalau exposure tambahan lagi untuk case tertentu itu nambahnya adalah cegah hipotermi, gitu nih. Cegah hipotermi exposure. Ya, ini bukan urutan sih Bapak Ibu. Nanti dimasukkan B, T, L atau S enggak. Ini adalah satu kesatuan. Oke, bukan urutan. Oke. Yang urutan cuma A, B, C, D, E sama B1 sampai B6. Tindakan yang harus segera dilakukan. Seorang laki-laki tiba di UGD, keadaannya tidak sadar, denyut nadi karotis tak teraba, pupil dilatasi, tubuh klien digerakkan, terdapat krepitasi pada vertebrae cervicalis. Nah, tercium bau alkohol yang sangat menyengat. Oke, kira-kira tata laksananya untuk bebaskan jalan nafas, yaitu apa? Monggo dijawab. Kira-kira apa? Chin-lift. Dari kata tidak teraba, ya chin-lift. Ya, benar. Ya, jawaban paling aman memang A. Ya, jawaban aman. Dan ini paling benar, gitu nggih. Paling benar. Oke, chin-lift. Jotras juga bisa, ya. Jotras juga bisa. Cuma ini lebih benar chin-liftnya saja. Oke nggih. Ini cuma krepitasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Tadi ada trauma kepala apa enggak nih?
Nggak ada, Pak. Trauma kepala, keadaan tidak sadarkan diri, nadi karotis tidak teraba, pupil dilatasi saat klien digerakkan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau nggak ada kepalanya berarti jotras. J. Dari semua ini Bapak Ibu, Chinleaf itu efektivitasnya paling rendah memang. Efektivitasnya paling rendah, tapi paling aman. Gitu. Yang paling tinggi dari ketiga ini, yang pertama adalah jotras, hetil, baru Chinleaf. Gitu. Efektivitasnya tinggi jotras. Tapi ingat, tinggi efektivitas tidak selalu ekuivalen dengan outputnya. Jotras tidak boleh diberikan cedera basis kranii. Hetil tidak boleh diberikan trauma servikal. Chinleaf tidak boleh diberikan, Chinleaf tidak boleh diberikan. Chinleaf boleh diberikan untuk keduanya. Tapi efektivitasnya ini memang paling rendah. Karena dengan Chinleaf, dia secara tidak langsung ya memang membebaskan saluran nafas dengan cara yang paling efektif. Tetapi tidak cukup efektif dibandingkan jotras sama hetil. Pak, kalau servikal kayak gini gimana? Ya jangan hetil. Pak, kalau ada basis kranii, bagaimana? Ya tinggal dilihat ada servikalnya enggak. Kalau basis kranii saja ya hetil aja cukup. Gitu nggak apa-apa hetil cedera basis kranii. Seperti itu. Oke. Terima kasih atas feedbacknya Bapak dan Ibu. Yuk nomor 23. Kira-kira jawabannya apa nggih? Tindakan awal. Terima kasih atas feedbacknya tadi. Seorang perawat sedang menonton sepak bola pada saat terjadi gol. Kemudian penonton laki-laki di samping meloncat kegirangan tiba-tiba pingsan mendadak. Kenapa ini? Oke, setelah dievaluasi secara 10 menit secara simultan dengan hasil tidak teraba nadi karotis. Kalau tidak teraba nadi karotis ya pasti tidak ada nafas. Ya, tidak ada nafas. Ya. Nadi karotis ada. Nafas bisa ada atau bisa tidak. Seperti itu. Kira-kira selanjutnya apa yang harus dilakukan? RJP. Apa Bapak Ibu? Resusitasi. Oke, Pak. Jawabannya D, gitu nggih. Jawabannya D, ya benar D. Oke, ya. Kenapa kok nggak memberi jalan nafas? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau ketemu pasien nadi karotis nggak ada, mesti fungsi motorik sensorik yang lain mesti nggak ada. Ya langsung saja resusitasi jantung pulmonal, gitu nggih. Oke, selanjutnya nomor 24. Kira-kira apa jawabannya? Silahkan berkomentar di kolom komen ataupun langsung. Kira-kira apa? Seorang korban kecelakaan tergeletak di tepi jalan. Diam tidak bergerak, mata terpejam, suara ngorok. Adanya perdarahan. Nah, hebat. Akibat patah tulang femur kiri tembus kulit. Patah tulang. Oke. Sedang melintas di jalan, Anda sedang melintas jalan dan menolong pasien tersebut. Kira-kira tindakan pertama. Ya pasti ya. 3A. Setelah 3A apa? PPU. Ya, respon, APU, alert, verbal, pain, sama responsif. Selanjutnya adalah S. Send for help. Minta tolong, send for help, minta tolong. Setelah itu ABC. ABC, gitu nggih. A-nya ada masalah nggak kira-kira, Bapak Ibu? Nafasnya ngorok, Pak. Ada masalah nggak? Ada. Ada. Berarti yang paling didulukan adalah Membebaskan jalan nafas.
membebaskan jalan nafas. Oke. Ya benar ya. Ya, membebaskan jalan nafas. Oke. Terima kasih. Ya, ini soalnya gampang ya. Oke, tindakan pertama yang Anda lakukan. Biasanya soal gadar, kebanyakan dibandingkan soal KMB sama kritis, gadar itu kebanyakan algoritma. Baik algoritma cardiac arrest, algoritma apa ya? Ya cardiac arrest, algoritma henti nafas, algoritma trauma, algoritma untuk ya trauma kayak gini sama apa ya? Saya lupa satu lagi. Ya inilah. Biasanya tinggal diulang. Oh, algoritma shock ya. Protokol shock seperti itu. Itu nggih. Ingat pada saat menangani pasien jenengan adalah perawat gitu ya, perawat. Jadi nanti kalau ada tindakan medis itu diabaikan dulu, tindakan keperawatan dulu yang tepat. Lihat et kausanya. Oke, nomor 25 kira-kira apa? Seorang korban kecelakaan ditemukan tergeletak di jalan raya posisi telungkup. Ya, tampak perdarahan akibat patah tulang kiri, tembus kulit, hasil pemeriksaan didapat tidak terdengar suara nafas tambahan. Tidak terdengar suara nafas mestinya ini ya. Bukan suara nafas tambahan ya. Frekuensinya kan 20, masih 80, GCS 456. Rumah sakit jauh. Nah, masih sadar ini. Ya. Oh iya benar tidak ada nafas tambahan. Ya. Oke. Tidak ada suara nafas tambahan. Oke, nafasnya reguler 20 menit. Oke. Oke, jawaban yang tepat adalah Menghentikan perdarahan. menghentikan perdarahan. Oke, benar guys. Soalnya nggak salah ini. Benar. Tidak terdengar suara nafas tambahan. Oke, menghentikan perdarahan. Oke, selanjutnya. Berarti ini masuknya E ya, Bapak Ibu. Sorry. Masuknya bukan E. Masuknya adalah ini. Masuknya adalah C. Gitu ya. Circulation. Nah, C. Kalau imobilisasi, masuknya E gitu. Ya. Oke. Apakah tindakan keperawatan yang dilakukan? Seorang perempuan 30 tahun datang ke unit gawat darurat diantar keluarga dengan penurunan kesadaran. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah 170, bla bla bla. GCS 222, saturasinya oke, turun. Terdengar suara ngorok. Wes, ini kelihatan. Jawabannya apa? Pasang RW mayu. pasang mayo. Oke, kenapa nggak pasang oksigen percuma? Karena Ada suara tersumbat ngorok. RW lebih penting daripada breathing. Gitu nggih. RW lebih penting daripada breathing. Meskipun ini mempengaruhi breathing karena apa? Masalah di RW. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 27. Masalah keperawatan. Kira-kira jawabannya apa untuk nomor 27? Kita mulai. Laki-laki 42 tahun, keluarganya mengalami penurunan kesadaran. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan data 345. Kurangi 11 ya, ini berarti GCS-nya turun. RR-nya 32, suhunya 38. Pokoknya didiagnosa meningitis. Lah, oke, kira-kira jawabannya apa? Pak. Jawabannya adalah E. Pemeriksaan diagnosa. Oke. Jawabannya apa, Bapak Ibu? E. Ada yang lain? E. Kira-kira apa? Jawabannya itu GCS-nya tinggi. Tinggi. GCS-nya turun. Ya, harusnya 456 jadi 345. Ya, karena ini kita identifikasi. Ini masalahnya di mana? A, B, C, D, E. Di mana? D. Oke, good. RR-nya A, B, C, D, E. B, Pak. Di
B. B. Oke, B. Oke, suhunya di mana Ibu? Bapak? Di E. D. Kalau B apa? Loh, nggak ada. Gitu nggih. Ini kausanya adalah gara-gara D-nya, meningitisnya. Berarti apa? Jawabannya adalah, Peningkatan suhu tubuh. kita lihat. GCS-nya 345, RE-nya 32, suhunya 38. Adanya meningitis. Adanya meningitis. Oke, nggih. GCS-nya 345. Mengalami penurunan kesadaran, berarti ya pasti ini adalah masalahnya di D-nya. Oke, di D-nya. Kira-kira ada masalah apa yang terjadi di D? Apa masalahnya? E, Pak. Perfusi. Oke, ada perfusinya. Oke ya. Peningkatan suhu tubuh ada. Oke ya. Kira-kira terganggu perfusinya dulu atau suhu tubuhnya? Kita identifikasi et kausanya dulu aja. Et kausa. Ya, et kausa. Kira-kira apa Bapak Ibu? Et kausa. Et kausanya adalah meningitis, kerusakan jaringan pada otak karena selaput otak karena inflamasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Ngono. Aduh pusing aku bingung aku sing arep dikerjakan nanti. gangguan Jadi arep aku perfusi ngomong otak. aku tetap Bapak Ibu terus nanti gak kalau paham ketemu soal, Pak, Nah, ya tidak ada sama dulu ya. penurunan kapasitas adaptif Ya kan tidak tak adaptif dikonco. intrakranial. Siapa yang penurunan kapasitas adaptif intrakranial, Ci? Ini nggak melulu soal trauma, tapi juga ngomong terkait fungsi metabolisme. Kayak gini kan metabolik, bukan trauma. Kausanya apa? Meningitis. Ya, harus ditangani adalah si otaknya. Mungkin terlaksana inflamasi apa? Antibiotik, lingkungan, hygiene-nya, baru suhu tubuh. Gitu. Selanjutnya nomor 28, metode pemberian oksigen ya. Seorang perempuan 50 tahun mengalami sesak nafas, nyeri dada, dibawa ke IRD. Pada saat pemeriksaan didapatkan pernapasannya 24, saturasi 95. Oke, sesak nafas saturasinya masih 95. Kira-kira diberi apa Bapak Ibu? Terus ini aku beli sate mau Mikrofonnya mati. Ini jaringannya ya. Iya. Oke, adanya sesak. Suka sate. Berarti ini nggak ada tanda-tanda RW ya. Berarti ini masuk breathing. Nasi campur. Breathing. Nasi campur kan ada 13. Dadanya ya karena breathing tadi. Orang mulai udah nasi cumi. Dadanya Terus tak ini berapa Mbak? 13. Ya, kita asumsikan seperti itu karena ngomongnya sesak. Kemungkinan angin atau apapun. Oke, terus pernafasannya 24. Oke, ini karena breathing juga. Jawabannya tepat adalah aku menyarankan iya. Ibu 13. mohon di mute dulu nggih. Terus aku sampai 13 tek. Ini bayarnya duit ke YouTube lo tak kayak bayar duit Mas Darle tak Moodnya. Oh ini di mute dulu ya, saya mute. Oke ya sudah. Oke, saya ulangi nggih. Seorang perempuan berusia 50 tahun mengalami sesak nafas, adanya nyeri dada. Simptomnya cuma 2 ini untuk data awal. Ada lagi nggak simptomnya? Pernafasannya 24, nadinya 100. Oh, simptomnya menunjukkan ini ya. Ditambah 95. Oke, masih dalam toleransi? Kira-kira
pemberian ventilasi yang tepat menggunakan tipe apa? Nasal. Sudah kelihatan, J? Misalkan Nasal Ya, kanu. nasal kanul. Gitu nggih, nasal kanul. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Seorang ibu, maaf, pertanyaan dulu ya. Oke, prioritas keperawatan. Prioritas keperawatan. Prioritas perawat, prioritas perawat. Seorang ibu mengalami kecelakaan dibawa ke rumah sakit, kondisinya itu tidak sadar. Tekanan darahnya 80, loh, kok turun ya, rendah ya. Nadinya 72, frekuensi nafas 35. Terdapat cairan keluar dari mulut korban. Pasti ini kelihatan. Jawabannya adalah suction. Oke. Selanjutnya, soal terakhir untuk sesi malam ini. Apakah masalah keperawatan prioritas? Masalah keperawatan prioritas. Seorang ibu datang ke UGD membawa balita laki-laki 4 tahun. Keluhan buang air besar 5 kali. Konsistensi cair. Ibu tampak khawatir. Hasil pemeriksaan fisik tampak letargi, ya, ada letargi. Suhunya 38, matanya cekung, cubitan di perut kembali dengan lambat. Anak tampak malas minum. Nah, ini masalahnya di mana? A, B, C, D, E. Masalah di mana? Ayo identifikasi dulu. Masalahnya di mana? A, B, C, D, E. C. C. Masalahnya di C. Et kausanya karena apa? Et kausanya Malas minum. dehidrasi. Karena kurang minum ya. Kehilangan cairan ya. Ini karena datanya buang air besarnya diare lah, diare kita. Ya, dehidrasi et kausanya. Kita tulis dulu ya. Et kausanya dehidrasi. Oke. Kita identifikasi. Buang air besarnya masuk di mana? C. Letarginya di mana? C. Suhunya naik, ya C. Matanya cekuk, ya C. Ya. Tampak lambat cubitannya, kembalinya C. Anak malas minum. Kemungkinan apa? Anak tampak malas minum C. Ini rancu ya. Kemungkinan juga C, kemungkinan juga yang lain. Tapi datanya ini menunjukkan hanya datanya mengarah pada C. Berarti C semua. Ada peningkatan suhu, ada kekurangan volume cairan. Dulu kan yaitu volume cairan. Mana? Oh, ini C. Ya, ada C. Itu nggih. Bu, seperti kita bahas tadi ya. Tidak semuanya nyeri itu masuk di A. Gitu nggih. Tidak semuanya nyeri masuk di B. Ya, tension motor kan juga nyeri, file chest kan juga nyeri B. Saya kasih tanda. Kenapa kok kita harus lihat et kausanya? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ini kasusnya nyeri. Ya. Misal RW ada nggak masalahnya? Misal apa ya RW? Trauma inhalasi kan juga nyeri ya. Trauma inhalasi. Ya, nyeri bisa masuk di trauma inhalasi. Nyeri akut. B bisa jadi fly chest. Sebenarnya fly chest sudah nggak masuk di B guideline terbaru, tapi kebanyakan soal mesti dibawa-bawa untuk fly chest. Tension. C, kardiak. Misal nyeri karena shock kardiogenik, pos angina. Pos angina. Sebenarnya kalau nyeri bisa pos angina masuk di B, nanti kita rancu. Serangan jantung lah ya, serangan jantung ya. Terus yang di D nyeri bisa karena pusing ya, imbalance
ketidakseimbangan imbalance mobility, ketidakseimbangan mobilitas ya. Atau laterasi itu nggih. Ya laterasi nggak bisa kita ngomong karena laterasi itu kanan sama kiri, sorry. Exposure-nya berarti nyeri karena luka, karena trauma gitu. Jadi tinggal lihat ad kausanya gitu nggih. Bisa masuk di A, B, C, D, E. Itu nggih. Kalau orangnya serangan jantung terus tiba-tiba keluar darah banyak, ya dulukan dulu serangan jantungnya baru keluar darahnya. Atau serangan jantung terus ada choking, dulukan dulu chokingnya baru serangan jantungnya diselesaikan. Itu nggih. Terima kasih atas waktunya sampai sini. Saya selalu mengingatkan pada panjenengan nanti pada saat panjenengan mengerjakan soal, mohon untuk selalu berpegang teguh pada kaidah keilmuan panjenengan. Pilihlah jawaban yang paling tepat karena kebanyakan soal yang ada di khususnya ya yang saya evaluasi adalah Gadar, Kritis, dan KMB. Di beberapa kasus maternitas juga seperti itu harus melakukan identifikasi ya, mana yang paling tepat. Karena seperti TKP modelnya, ada yang bagus tapi tidak terlalu tepat. Tapi jawabannya kalau salah, poinnya kurang. Enggak 5, jadi 0. Ya, itu sangat disayangkan. Jadi saya selalu berharap panjenengan nanti dibaca dulu soalnya. Yang paling aman itu adalah menjadi tupoksi perawat. Kalau enggak ada, ya baru. Ada enggak jawaban yang selain itu? Tata laksana mandiri perawat enggak ada, Pak. Adanya tata laksana medis. Karena yang paling tepat, yang paling benar dan yang paling tepat itu ambillah itu. Gitu nggih. Ingat, saya percaya kemampuan panjenengan di lapangan sudah tidak diragukan lagi, tetapi di sini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Maka dari itu kenapa pemerintah itu menyelenggarakan seperti ini, karena ingin menilai. Jadi tidak hanya dari segi seberapa pengalaman Anda, tapi bagaimana kontrol diri panjenengan. Ya, saya rasa itu dari saya. Terima kasih atas waktunya dan tak lupa doa tulus dari dalam diri saya. Semoga panjenengan dan keluarga diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan pada seleksi tahun anggaran ini dan menjadikan mimpi Anda terwujud juga pada seleksi kali ini. Saya tunggu kabar baiknya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akhiri. Makasih Kak. Bisa. Saya kirimkan nggih lewat admin, nanti biar diteruskan ke jenengan. Nggih, siapa? Matur nuwun. Sama-sama Ibu, Bapak.